Shalom teman-teman, selamat datang di BAM Online Service. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar teman-teman yang lain juga bisa terberkati. Sekarang kita akan mulai ibadah online BAM kita. Mari kita siapkan hati kita dan berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Mari teman-teman kita undang untuk bangkit berdiri di rumah. Mari kita sembah dan puji Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus selalu baik di setiap kita. Amin. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Mari sama-sama katakan kebenaran yang membebaskan kami. Kebenaran yang bebas selalu berikan kami kekuatan. Selalu berikan ku kekuatan Hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia.
namanya. Ada pengharapan dalam kuasanya. Kemenangan Amin. Dalam namanya. Ada pengharapan dalam kuasanya. kemenangan. Haleluya. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita sebelum kita memulai firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kesetiaan-Mu Tuhan. Sebab Engkau lebih daripada cukup untuk setiap kami, Yesus. Sekalipun dunia bergoncang dan bumi mulai memisahkan Engkau Tuhan dari kami, dan di situ kami mau berkata, Tuhan, kami kuat dengan iman-Mu Tuhan. Kami kuat jika bersama. When the mountains fall and the sea turns around, let my world stand strong, says the Lord. When the world gets dark, feel the broken heart, but my love won't fade.
Engkau bagi setiap kami Tuhan. Thank you Lord. So glory, glory Lord, glory. Kami memuji namamu Yesus Tuhan. Karena inilah persembahan dari hati kami yang kami naikkan hanya kepadamu Yesus. saudara-saudara yang lagi mengikuti
kebaktian 1 PM ini dikhususkan untuk anak-anak muda, pelajar, mahasiswa yang ada. Dan tidak salah kalau saya berkata bahwa ini kesempatan yang baik untuk saudara akan diberkati oleh Tuhan. Berapa banyak yang rindu diberkati oleh Tuhan. Mari satukan hati kita, buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa kami bersyukur kepadamu untuk saat ini atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah ketika firman Allah disampaikan ada sesuatu yang bergelora di hati kami. Dan sungguh-sungguh firman-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau jamah setiap hati kami. Jangkau kedalaman hati kami Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, ada satu topik penting untuk kita belajar pada hari-hari ini, yaitu tentang komitmen. Apa sih komitmen? Saya lihat beberapa arti dari komitmen, yaitu adalah kesepakatan antara dua belah pihak tentang sesuatu hal. Dan ujung-ujungnya dua-duanya ini merindukan bahwa kesepakatan komitmen ini tidak bisa diganggu gugat sampai mereka melihat bahwa lewat komitmen ini ada hasil yang tercapai dalam dua belah pihak ini. Nah, hari ini saudaraku yang kekasih, ada hal yang sangat baik sekali. Bagaimana kita memiliki komitmen ini saudara. Mari kita buka dulu Mazmur 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 24 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat 6. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Kita lihat dalam ayat pertama lebih dulu saudara. Ayat yang pertama. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Ayat 2. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dua ayat ini Allah lagi bicara tentang kedahsyatan bagaimana dia penguasa dunia ini. Dia yang menegakkan semua hal-hal yang ada di bumi ini. Artinya dia yang berdaulat di dalam bumi ini. Ketika kita mengerti bahwa dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang bisa melakukan apa saja karena dunia ini di dalam pengawasannya Allah sendiri. Lautan dan semuanya, sungai-sungai itu sungguh-sungguh saudara, dialah yang mendasarkannya. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa Allah yang besar, Allah yang luar biasa ini memiliki komitmen yang sebenarnya. Dia pengen antara kita dan dia ada komitmen yang baik saudaraku yang kekasih. Kita lihat ayat yang ketiga. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Artinya saudaraku yang kekasih, Tuhan mau kita sungguh-sungguh mengalami satu perjumpaan dengan dia di satu tempat, yaitu di atas gunung.
Sebab di atas gunung itu akan terjadi kesepakatan antara kita manusia dengan Allah yang besar yang menguasai bumi ini. Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang mengalami satu kelaparan yang luar biasa terhadap Tuhan. Ayat yang keempat, lihat baik-baik. Orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang bersih tangannya. Sekali lagi. Pertama, orang-orang yang bisa membuat komitmen dengan Tuhan di atas gunung adalah orang-orang yang bersih tangannya. Apa yang dimaksud dengan bersih tangannya? Semua perbuatanmu, saudaraku yang kekasih, itu sudah bersih. Semua hal-hal yang Anda lakukan, Anda perbuat, yang salah Anda minta ampun di hadapan Tuhan. Semua perbuatanmu yang salah, yang jijik, yang membuat Tuhan murka, Anda sudah bereskan itu di hadapan Tuhan, baru engkau bisa ada di atas gunung Tuhan. Syarat pertama, orang yang betul-betul mau membuat komitmen di atas gunung bersama dengan Tuhan, hanya orang-orang yang memiliki tangannya yang bersih, saudaraku yang kekasih. Bukan saudara pakai hand sanitizer dan sebagainya, atau mengambil sabun mencuci tangannya. Bukan itu artinya. Tangan ini bekerja, berbuat sesuatu, saudaraku yang kekasih. Lewat tangan ini kita juga bisa hidup. Apa yang kita buat, saudaraku yang kekasih, kita bisa memuji Tuhan dengan tangan kita. Artinya semua perbuatan kita itu dibersihkan dulu, baru saudara bisa naik ke atas gunung Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang murni hatinya. Nah, ini yang kadangkala, saudaraku yang kekasih, agak sulit bagi kita. Kadangkala kita tidak menyelesaikan apa yang ada di dalam hati kita. Bukankah Tuhan berkata Tuhan melihat hati? Manusia melihat apa yang kelihatan, tetapi Tuhan melihat hati. Yang mengerti itu hati kita baik atau tidak adalah saudara sendiri dan juga Tuhan. Kadangkala kita bisa dilihat oleh orang lain bahwa kita melayani Tuhan, kita ada di dalam gereja. Tapi orang lain tidak bisa melihat hati kita penuh kekecewaan, penuh kepahitan, penuh dengan amarah, penuh dengan dengki. Dan sungguh-sungguh dusta ada di dalam hati kita. Dan orang lain tidak bisa melihat itu, saudara. Tapi Tuhan pencipta alam semesta dan isinya ini, Dia tahu apa yang ada di hati saudara. Sebelum kita naik ke atas gunung Tuhan, kita harus membersihkan tangan kita dan juga hati kita. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang bisa menerima satu komitmen di atas gunung bersama dengan Tuhan. Dikatakan di sana orang-orang yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Adalah orang-orang yang sungguh-sungguh suka bersumpah palsu karena hatinya enggak beres. Orang yang nipu sana sini karena hatinya enggak beres. Semua kita pasti pernah menipu, saudara. Semua kita pasti bisa berbuat dusta kepada orang lain. Tapi dengar baik-baik firman Allah ini disampaikan kepada kita. Tuhan tidak berkenan Anda di atas gunung dengan membawa hatimu yang penuh dengan kebusukan dan penipuan. Tuhan hanya melihat hatimu ini, saudaraku yang kekasih, adalah orang-orang yang bersih di hadapan Tuhan. Kalau saudara sadar akan hal ini, Anda mulai cek hatimu hari ini, saudara. Apakah Tuhan, aku sudah layak naik ke atas gunung Tuhan? Kalau saudara tahu rahasia ini, saudaraku yang kekasih, Anda tidak mempermainkan waktumu hari-hari ini. Anda akan mempergunakan dengan sebaik mungkin, saudara. Semua hal yang kurang beres, ya saudara bereskan dengan Tuhan. Dan kemudian saudara mulai teliti satu demi satu hati saudara. Apakah hati ini sudah betul-betul bersih di hadapan Tuhan? Baru engkau bisa naik ke gunung Tuhan. Kalau tangan kita kotor, hati kita kotor, saya mau jamin saudara nggak tahan di atas gunung Tuhan. Saudara
sungguh-sungguh saudaraku yang kekasih, Anda harus punya komitmen sebelum saudara datang atau naik ke gunung Tuhan. Saudara harus punya hati yang bersih di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan gunung Tuhan? Setelah saudara bersih tangan dan hatimu naik ke gunung Tuhan, apa yang dimaksud dengan gunung Tuhan? Yaitu di atas gunung Tuhan, saudaraku yang kekasih, Dia sungguh-sungguh menantikan saudara, yaitu apa? Untuk mencurahkan hatinya kepadamu dan saudara juga mencurahkan hatimu kepadanya. Maka itu terjadi kesepakatan yang luar biasa, komitmen yang luar biasa. Ketika engkau ada di atas gunung, engkau akan melihat Tuhan akan membawa saudara sesuatu demi sesuatu yang menyegarkan hidup saudara. Apa sih gunung Tuhan? Saya melihat ada beberapa tafsiran yang lebih buat saya lebih tepat, yaitu hadirat Tuhan. Ketika saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan, masuk ke gunung Tuhan, saudara itu harus punya tangan dan hati yang bersih. Kenapa? Kalau saudara tidak punya ini, Anda nggak bisa tahan di hadirat Allah. Belum terjadi komitmen, saudara sudah keluar. Anda buru-buru keluar, saudaraku yang kekasih. Anda tidak mendapatkan firman Tuhan dari dalamnya. Kenapa Marta itu sungguh-sungguh, saudaraku yang kekasih, itu dikatakan Tuhan, Marta, Marta, engkau khawatir tentang banyak hal. Hanya satu yang sebenarnya diminta oleh Tuhan. Anda harus duduk dekat kaki Tuhan. Artinya apa? Marta memang sudah duduk dekat kaki Tuhan. Tapi sebelum Tuhan bicara kepada dia, dia sudah keluar dari hadapan Tuhan. Karena apa? Saya mau katakan, ada beberapa hal yang salah sebenarnya di pihak kita. Kadangkala kita tidak betah di hadirat Allah. Kadangkala kita tidak nyaman di hadirat Allah. Kita tidak bisa tahan sama sekali di hadirat Allah. Karena apa? Sebenarnya penyebabnya bukan dari pihak Tuhan tidak hadir. Tetapi karena Anda masuk di dalamnya dengan tangan dan hatimu yang kotor. Karena itu saudara, saya jamin sih saudara, orang yang punya masalah dengan hati dan hidupnya nggak benar, jamin saudara kita nggak bisa tahan lama di hadirat Allah. Bahkan kita anti terhadap hal-hal rohani, hal-hal yang baik sebenarnya. Kita mulai hambar dengan hal-hal seperti itu. Kita biasanya dulu ketika hatimu bersih dan tanganmu bersih, Anda bisa tahan lama di hadirat Allah. Anda bisa berjam-jam ada di hadirat Allah. Anda bisa semalaman Anda bersekutu dengan Allah. Tetapi hari-hari ini mungkin engkau kehilangan semuanya. Padahal Tuhan menunggu engkau di atas gunung. Dia menunggu engkau di hadirat Allah untuk apa? Mencurahkan hatinya kepada saudara. Setelah saudara dengan Tuhan buat komitmen, saudara sudah membersihkan tangan saudara. Saudara sudah buat hati saudara betul-betul bersih di hadapan Tuhan. Itu dari pihak kita, saudaraku yang kekasih, bukan dari pihak Tuhan. Nah, dari pihak Tuhan ini, ayatnya yang kelima, coba lihat baik-baik. Ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Pihak Tuhan, dia membuat kesepakatan jika kita ada di gunung Tuhan dengan tanganmu bersih, dengan hatimu bersih, dia berkata, dialah yang akan, orang-orang seperti inilah yang menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan itu adalah Allah yang sangat-sangat baik, saudaraku yang kekasih. Ketika saudara memperbaiki hidup saudara, dia terharu dan dia bangga, bahkan dia kagum memiliki saudara. Dan bukan hanya dia kagum, tetapi dia memberikan berkat kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan berkat? Saya melihat beberapa arti saudara menerima berkat dari Tuhan. Ini sebenarnya lebih cenderung dari apa yang selama ini engkau doakan belum terjawab.
Sekali lagi, apa yang sementara Anda gumuli, Anda inginkan untuk Tuhan buat, selama ini nggak terjadi. Setelah saudara selesai dari atas gunung, keluar dari hadirat Allah, dengan tanganmu bersih dan hatimu bersih, berkat Allah itu akan dicurahkan di dalam kehidupan saudara. Dialah adalah orang-orang yang ada di atas gunung, yang bersih tangan dan hatinya. Dialah yang menerima berkat dari Tuhan. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kalau dia memberkati saudara, dia pasti memberkati saudara. Kalau dia sudah berjanji dia menyembuhkan engkau, dia akan sembuhkan engkau. Jika engkau ada di atas gunung Tuhan dan engkau sepakat dengan Tuhan, Anda menjaga tanganmu bersih dan hatimu bersih. Dan saya jamin saudara, keadilan Allah yang menyelamatkan dia, menyelamatkan engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, dengar baik-baik, ketika saudara ada di atas gunung Tuhan, itu adalah penyelesaian segala sesuatu yang sementara ini terhambat hanya karena keadaan demi keadaan yang ada. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh bersih tangan dan hatinya, yang naik ke gunung Tuhan, orang yang demikian akan menerima berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Berapa banyak dari saudara yang berkata, Tuhan, aku rindu ini terjadi dalam kehidupanku. Aku sadar hari-hari ini tanganku ini kotor sekali. Aku mungkin melakukan hal-hal yang saya tahu bahwa itu Tuhan gak suka. Tapi ketika engkau dengar firman Allah dan engkau berkata, Tuhan, aku rindu Tuhan. Engkau sungguh-sungguh ada di pihakku Tuhan. Aku tahu bahwa hatiku ini kadang-kala gampang tercoreng. Hatiku ini gampang hancur. Hatiku ini gampang kecewa. Tapi siang hari ini Tuhan, aku minta Tuhan sembuhkan saya. Pulihkan hati saya. Baharui hati saya. Sehingga aku akan melihat bahwa keadilan dari Allah akan terjadi dalam kehidupanku. Berapa banyak engkau berkata, Pak, saya selama ini perbuatan saya begitu menjijikkan di hati Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang perkara terlambat, saudara. Jika engkau datang dan berkata, Tuhan, aku pengen naik ada di atas gunung Tuhan. Aku pengen berjumpa dengan Tuhan. Aku pengen Tuhan komitmen itu terjadi. Saya menjaga hati dan tanganku. Dan berkat dan keadilan akan dari pihak Tuhan. Itu terjadi juga di dalam kehidupanku. Berapa banyak yang rindu ini. Kalau engkau dengarkan acara kami atau siaran ini. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku rindu engkau pulihkan aku. Mungkin engkau di ruang tamu, masuk kamarmu sebentar. Kunci kamarmu. Dan saya akan membawa saudara untuk berdoa bersama-sama. Mungkin engkau di mobil. Mungkin engkau berhenti sebentar. Engkau pinggirkan di pinggir jalan dan Anda mulai datang di hadapan Tuhan. Di mana saja Anda berada, mungkin engkau lagi ada di rumah sakit. Atau di rumahmu, di mana saja engkau berada hari ini. Jika engkau berkata, Tuhan, aku ingin komitmen antara saya dengan Tuhan terjadi di atas gunung Tuhan. Dan saya percaya saudara, ada berkat dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita akan menjadi bagian kita. Kalau saudara rindu, taruh dua tanganmu di dadamu, saya akan berdoa untuk saudara. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang berbicara tentang komitmen antara manusia dan juga Allah. Antara saya dengan Tuhan. Tuhan, dari pihakku, aku ingin Tuhan minta ampun semua perbuatan. Dan aku minta Tuhan jamah hatiku pada saat ini. Pulihkan hatiku Tuhan saat ini. Sehingga apa yang dari pihak Tuhan terjadi dalam hidupku. Yaitu
aku akan menerima berkat keadilan yang menyelamatkan hidupku. Akan menjadi bagianku dalam hari-hariku Tuhan. Karena itu Tuhan, mari baharui Tuhan setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Mungkin hari-hari ini mereka merindukan sesuatu jamahan-Mu Tuhan. Mungkin mereka merindukan sesuatu untuk Tuhan menjawab doa mereka dalam waktu dekat ini Tuhan. Tapi karena mereka tidak menyadari selama ini mereka berdoa berbulan-bulan dengan tangannya yang kotor dan hatinya yang kotor. Maka saat ini Tuhan, ada perbedaan di antara kami dan Engkau Tuhan. Aku datang dengan hatiku yang bersih. Aku datang dengan janji memperbaiki semuanya. Dan aku percaya Tuhan, bahwa berkat dari pihak Tuhan, berkat keadilan akan menjadi bagian daripada semua kami Tuhan. Terima kasih untuk saat ini Tuhan. Mari selanjutnya Tuhan berbicara dan menjamah semua anak-anak-Mu ya Allah. Tidak terkecuali Tuhan, siapapun mereka. Dan kami minta di dalam nama Yesus, biarlah terjadi kesepakatan. Ada kerinduan mereka ada di hadirat Tuhan. Dan mereka betah di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih banyak ya Allah. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati saudara. Nah teman-teman, kali ini ada info menarik dan juga penting buat kalian catat. Bagi teman-teman yang rindu menabur atau memberikan persembahan buat gereja, kalian bisa memberikan melalui rekening gereja di Bank BCA nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace. Atau bisa juga dengan scan QRIS melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau mobile banking. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Untuk mengakhiri semua kegiatan kita, ibadah kita hari ini, kita akan segera menerima berkat Allah. Mari semua saudara angkat dua tanganmu dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus pencipta alam semesta, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Turunlah berkat-Mu Tuhan untuk semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkat dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, tinggal menyertai kami semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.